karena saya posisinya ada di Jakarta, jadi saya suka juga moto namanya cityscape ya. Jadi nightscape ini terbagi jadi dua, astrofotografi sama cityscape yang biasanya umumnya ya. Sebenarnya banyak sih, cuman yang umumnya dua ini. Oke. Untuk kelas hari ini, apa sih yang kita pelajari hari ini sesuai yang sudah dijelasin ya sama yang sudah daftar juga kemarin udah liatin ya posternya. Apa sih yang belajar hari ini tuh kita belajar basic teknik yang positif dalam fotografi, lebih jelasnya lebih ke basic fotografi. Terus kedua kita belajar cityscape dan kemudian kita belajar astrofotografi juga. Cuman kayaknya kalau belajar semuanya bisa lama nih. Harusnya beberapa teman-teman di sini yang udah pernah join ke kelas saya pun tahu berapa lama kelas saya aslinya. Cuman karena kita persingkat aja, yang penting udah cukup jelas gitu materinya ya. Oke. Pertama-tama untuk basicnya itu kita belajar namanya teknik. Ya. Teknik itu apa aja sih yang kita perlu ketahuin ya. Pertama, kita harus tahu know your gear atau kamera kita. Oke, kamera kita tuh apa sih? Misalnya kita pakai kamera mirrorless, kamera DSLR, atau kamera handphone pun bisa sekarang. Ataupun kamera yang udah masuk ke action cam. Jadi tahu dulu kamera kita tuh jenisnya apa sih? Karena kita akan tahu namanya limitasi. Jadi limitasinya apa yang harus kita tahu dari kamera kita. Misalnya, kalau kita dengan kamera mirrorless, kita lebih bebas, lebih bereksperimen, karena kita bisa mengatur semuanya secara langsung. Ya, terus kemudian juga, kalau kita pakai HP, kamera HP bisa nggak sih? Bisa. Zaman sekarang kamera HP udah makin canggih banget. Ya. Kamera HP udah pada, lensanya udah gede-gede ya, kalau di HP ya. Jadi udah kelihatan lebih bagus hasilnya. Jadi teknologi itu nggak bisa bohong. Terus kita bisa balik lagi. Kalau misalnya HP keluaran terbaru sama kamera mirrorless atau DSLR keluaran lama tahun 2010 tahun 2008, lebih pilih yang mana? Jujur, kalau buat suruh moto cityscape atau landscape, kayak saya lebih pilih kamera HP keluaran terbaru loh. Karena teknologi digital itu cepat banget pergantiannya, jadi udah pasti kamera yang terbaru adalah yang terbaik. Jadi mesti dipilih-pilih di situ dulu. Nah, buat teman-teman yang pengen nyobain buat moto cityscape atau nightscape ya, khususnya lebih ke cityscape sama astro, jadi jangan kecil hati, kalau masih belum ada kamera, pakai HP dulu juga bisa zaman sekarang. Ya udah canggih banget, jadi kalau udah punya kamera lebih bagus lagi. Oke. Next kita belajar ke basicnya lagi adalah exposure, composition, sama angle. Saya gabungin ya, saya gabungin 3 bagian ini karena ini adalah intinya dari fotografi. Ya, fotografi itu salah satu ilmu yang abadi, saya bilang. Bisa jadikan hobi, bisa jadikan pekerjaan gitu loh. Kalau jadi hobi, ini akan jadi hobi yang abadi. Kenapa sih? Karena mau sampai kita umur berapapun, kita bisa melakukan namanya hobi fotografi. Bisa mengisi waktu luang, bisa juga sampai kita udah pensiun ya, mau fotografi itu kepake banget gitu loh. Karena keseharian pun kita pasti pakai namanya foto, benar nggak ya? Mau absen aja foto ya, lalu mau sharing sesuatu kita foto ya. Zaman sekarang ya, zaman dulu kita nyatet ya di papan tulis. Kalau sekarang kita udah mau nyatet lagi, kita foto aja. Nanti bisa di-convert ke tulisan. Canggih zaman sekarang ya. Makanya foto yang penting itu penting tahu, harus settingannya harus tahu. Jadi makanya nggak cuma buat bikin foto landscape yang bagus, tapi keseharian kita juga pakai untuk foto juga. Gitu. Makanya belajar teknik fotografi itu nggak salah, nggak ada yang salah. Oke. Next-nya kita praktek. Nah, kalau kita tahu teori, kalau nggak praktek sama aja bohong buat saya. Ya, banyak banget yang teorinya hafal mati, tapi jarang praktek. Di pas di lapangan pasti agak, mungkin teori tahu, tapi prakteknya pasti agak kaku gitu loh. Karena praktek itu adalah perpanjangan dari teori. Kalau teori kita tahu, praktek harusnya bisa ya. Gitu. Cuman tetap aja fotografi itu, praktek itu salah satu yang penting. Kita bilang 50%-nya, karena kalau kita nggak mengulangi sesuatu yang terus-terusan, belum terjadi terbiasa. Makanya kita penting yang namanya praktek juga. Oke. Kalau untuk gear, khususnya buat landscape ya, ini yang fungsinya ya, selain kamera, kita juga ada gear penunjang namanya ya, gear alat penunjang. Pasti tripodnya harus yang kokoh, sesuaikan dengan jenis kameranya ya. Kalau saya pakai yang agak besar karena kameranya agak besar. Lalu lensanya, lensa kameranya karena saya pakai mirrorless,
saya pakai lensa yang agak lebar, ya, ultra wide angle. Nanti kita bahas lagi jenis-jenis lensa yang cocok misalnya buat landscape itu apa sih. Cuman yang pasti kalau yang paling saya saranin adalah lensa yang lebar, ultra wide angle, yang lebar banget. Oke. Lalu kita ada filter, penggunaan filter dan shutter release atau remote. Nah, shutter ini berguna buat apa sih? Ya kalau kita lagi foto misalnya kita agak jauh dengan kameranya karena kita ada di atas gedung ya, landscape misalnya dari atas gedung, atau misalnya kita foto Milky Way atau Astro di pinggir jurang, kita bisa pakai remote shutter ini untuk membantu kita. Nah, kenapa saya fokusnya ke kamera? Ya karena sebetulnya saya pakainya kamera ya. Nah, ini alat penunjangnya, jadi kita perlu banget ini. Kamera setting. Ya, nah tadi kan udah tahu know your gear ya. Yang tahu kita know your gear, apa sih yang pakai banget di kamera setting ini? Dengan kita tahu know your gear, kita akan tahu menunya kamera kita kayak apa sih gitu loh. Misalnya kalau kita pakai kamera, ada namanya exposure, white balance, format kameranya, ya, color profile, noise reduction, image stabilizer, sama metering mode. Banyak banget settingannya ya. Ini ada di kamera. Terus kalau misalnya kita gabungin ke action cam, ada nggak setting-setting? Ada juga. Sekarang udah ada. Ya, itu kamera yang lebih kecil ya. Misalnya kamera yang lensanya udah jadi satu. Misalnya juga masuk ke HP. Zaman sekarang HP udah keren-keren. Udah ada aplikasi-aplikasi yang bisa nyeting semuanya ini secara seperti ini. Bahkan kamera bawaan HP yang saya pakai itu bisa pakai mode format RAW. Nah, format itu buat apa sih? RAW sama JPEG. Nah, ini balik lagi. RAW itu artinya lengkap datanya, ya. Data yang tersaji akan lengkap, sehingga kalau kita nanti setelah kita foto lalu kita mau masuk ke editing atau processing, itu akan lebih fleksibel di kita daripada JPEG, ya. Lalu color profile ini untuk settingan warnanya nih. Kalau biasanya yang teman-teman yang suka pakai, kalau pernah tahu tuh merek Fujifilm atau apa itu banyak banget yang color profile-nya keren-keren ya. Kayak ada namanya Velvia Astia gitu-gitu. Jadi color profile ini kepake kalau misalnya kita foto JPEG doang. Kalau RAW tidak kepake gitu ya. Lalu kita ada nama noise reduction. Nah, ini salah satu fitur penting juga kalau kita mau foto landscape ya. Karena kalau udah malam gelap, pasti kalau foto kita agak gelap ya. Nah, agak gelap, makanya kita naikin namanya ISO. Gitu. ISO itu standarnya. Nanti lebih jelas lagi di slide berikutnya, cuman saya jelasin sedikit dulu reduction ini. Kalau kita naikin ISO-nya, kita foto, wah, muncul bintik-bintik antara warna putih atau warna-warni ya. Ada bisa warna merah, biru, sama hijau. Ini muncul karena ISO-nya naik. Ya. Jadi sensor kameranya dipaksa bekerja keras supaya bisa nampilin cahaya yang sesuai. Nah, kompensasinya apa? Ya tadi bisa muncul namanya noise. Oke. Nah, tapi jangan takut, kamera zaman sekarang sudah bisa namanya noise reduction, artinya noise-nya dikurangin. Nah, itu pentingnya tahu menu dalam kameranya. Kalau kita tahu, wah, noise reduction-nya lagi. Lalu ada image stabilizer, misalnya kita fotonya tidak pakai tripod, kita bisa pakai image stabilizer supaya foto kita tetap tajam. Dan tajam itu maksudnya, walaupun speed-nya rendah, tetap tajam. Nah, buat yang masih ngira-ngira, wah, ini speed-nya apa, ISO apa, lalu ada exposure apa, nanti slide berikutnya akan lebih menjawab ya. Lalu ada metering mode juga ada banyak, ada di slide berikutnya juga ya. Jadi kita dengan tahu kamera kita akan bisa melihat namanya kamera setting ini. Semakin kita terbiasa dengan kamera setting ini, kita akan lebih gampang untuk prakteknya ya. Misalnya kita udah sampai satu tempat, lalu saya mau foto, nah kalau kita tahu settingan kameranya, kita akan cepat tuh ganti exposure-nya, ganti f-number-nya, ganti ISO-nya, misalnya mau ganti formatnya, mau nyala apa tidak, kita akan cepat. Jadi lebih efisien untuk mengambil gambar. Ya. Kalau memang kita tidak tahu menunya, pas sampai tempat kita mau foto, settingan cari ISO-nya gimana ya, dari ini gimana ya, akan makan waktu dan sayang banget gitu, sayang banget. Jadi momen-momen yang bagus bisa terlewat. Oke. Nah, ini inti dari suatu fotografi adalah namanya exposure. Exposure itu cahaya ya, cahaya. Misalnya kadang-kadang kalau teman-teman di sini yang pernah foto, foto saya gelap ya, foto saya terlalu terang ya. Nah, karena exposure tidak benar. Yang benar adalah exposure normal, tengah-tengah. Ya. Paling gampang, exposure itu dibagi tiga, ya. Terbagi antara tiga, yaitu adalah aperture atau F-nya. F itu diafragma, shutter speed kecepatannya, lalu ISO. Ya, ISO itu adalah international standard. Pokoknya dia buat
terang gelapnya. Kalau kamera film tuh zaman dulu namanya ASA. Kalau tahu ASA 400 atau 200 ya. Nah, ini kita bisa cara settingannya gimana ya. Nah, ini ketiga ini saling berhubungan, yang dimana kalau kita misalnya kita foto dengan f100, lalu f-nya 2,8, speed-nya 150. Oke. Kita foto hasilnya cukup terangnya pas gitu loh. Oke. Nah, kalau misalnya kita naikin f-nya ke f8 dengan angka yang sama, speed-nya 120, bisa 100. Hasilnya apa? Akan gelap. Karena f-nya naik. Angkanya naik, tapi f-nya mengecil. Gitu loh. Terus speed ini gimana sih? Kenapa 150? Enggak. 150 itu kan tadi hanya contoh saja ya. Untuk bisa tahu exposure yang tepat itu seperti apa sih. Nah, kalau kita rata-rata yang udah pakai otomatis di kameranya, kita nggak bakal melihat hasil ini gitu loh. Kalau yang pakai manual mungkin masih bisa melihat hasil seperti ini. Jadi harus kita olah dengan ISO berapa, aperture berapa, sampai shutter speed berapa. Tiga bagian ini adalah yang paling utama dari suatu exposure atau dari fotografi. Karena kalau exposure-nya salah, akan sulit untuk memperbaikinya. Oke, nah ini aperture, tadi saya bilang. Aperture itu apa sih? Itu lubang rana, berarti kita bisa melihat adalah cahaya masuk dalam kamera. Karena kamera itu kan, atau fotografi itu katanya melukis dengan cahaya ya, bahasa Yunaninya ya. Jadi karena kita ada kamera rana ini, kita bisa tahu cahaya masuk dalam kamera itu berapa banyak sih. Oke, misalnya kita pakai aperture yang besar. Nah, aperture besar ini adalah angkanya kecil. Oke, angkanya kecil 2,8. Karena lubangnya besar, berarti cahaya masuk dalam kamera juga besar. Jadi cahayanya masuk besar, maka speed-nya bisa naik, ISO-nya bisa turun. Nah, gitu loh. Karena saling berhubungan seperti ini, ya. Jadi f-nya 28, ISO-nya bisa turun, speed-nya bisa naik karena dia berhubungan sebagai sesuatu segitiga exposure. Ya. Misalnya kita pakai f11 di sini, berarti lubangnya mengecil ya. Lubangnya mengecil, maka cahaya masuk dalam kamera juga kecil, sedikit. Ya, dengan cahaya masuk dalam kamera sedikit, maka kita harus namanya speed-nya kita lambatin, hasilnya kita naikin supaya dapat exposure yang sama dengan f28, speed yang tinggi, lalu hasilnya rendah. Jadi saling berhubungan nih. Tiga ini saling berhubungan. Jadi kalau satu dirubah harus ganti semuanya. Gitu loh. Caranya juga kalau nggak mau ribet ya pakai otomatis aja sebenarnya sih. Jadi dia udah di setting semua kamera udah pasti benar. Karena saya rasa kamera zaman sekarang udah pintar-pintar ya. Gila loh. Kalau beli kamera mahal, masa kita suruh kerja, kasihan juga ya. Kita pakai otomatiknya juga bagus. Otomatiknya jangan full otomatik, tapi gitu ya. Oke, next. Kita lanjut lagi. Oke, deep of field. Deep of field ini pasti teman-teman sering dengar ya, istilah deep of field. Deep of field ini adalah ruang tajam. Ruang tajam itu. Jadi jarak antara objeknya sampai ke background-nya. Gitu. Nah, bisa lihat di gambar ya. Kalau kita di atas itu fokusnya cuma ada di beruangnya doang. Bahkan di kepala beruangnya aja. Badannya udah ngeblur. Pohonnya ngeblur sampai ke rumput di depannya ngeblur semuanya. Nah, ini terjadi kalau kita pakai namanya F-nya besar atau angkanya kecil, 2,8. Misalnya 2,8. Ya, dia shallow depth of field. Artinya ruang tajamnya sempit. Ya, bisa kita lihat ruang tajamnya sempit. Narrow. Nah, lalu kalau kita pakai F-nya kecil atau aperture-nya kecil atau angkanya besar, misalnya F11, F8, F16, kita bisa dapetin ruang tajam lebih besar. Nah, ini tuh pakai buat apa sih? Kalau kita foto suatu tempat, khususnya pemandangan, seperti cityscape ya, atau astro juga ya, yang sesuai dengan tema hari ini, kita butuh ruang tajam yang besar. Berarti ruang tajamnya lebar. Nah, di sini kita berarti udah dapat kesimpulannya ya, kalau kita foto cityscape ataupun astro, kita lebih prefer menggunakan F-nya yang kecil atau angkanya besar, F11, F8, seperti itu. Nah, ini bisa kita praktekkan, tapi beda lagi kalau kita pakai lensa berbeda. Wah, berhubungan lagi. Jadi banyak ya sebenarnya. Jadi kalau kita pakai lensa lebar, ultra wide angle, yang berarti saya pakai, dengan lensa telefoto atau lensa yang zoom, ya, itu bisa beda hasilnya. Kenapa sih? Nah, karena ada namanya field of view.
Oke, bisa kita lihat seperti gambar ya. Kalau kita misalnya pakai lensa lebar ya, yang 15 mili misalnya, dia bisa fisheye, 15 mili fisheye, kita bisa dapat apa namanya field of view-nya sisa 1 derajat. Nah, di sini berhubungan kalau kita pakai f28 dengan di 15 mili fisheye dengan 400 mili f28 yang paling jauh, hasilnya bisa berbeda loh. Yang 1528 bisa tajam semua, masih ada ngeblur dikit di depannya mungkin atau di belakangnya sedikit, tapi kalau kita pakai 400 mili di F28, wah itu pasti yang tajam hanya sempit sekali gitu. Nah, ini penting juga nih penggunaan pilihan lensa. Makanya kalau di Cityscape atau di Astro, itu saya lebih prefer menggunakan lensa lebar. Seperti itu. Supaya kita dapetin ruang tajam yang besar. Oke, ini bahas lagi ke basicnya juga, kita ada namanya composition. Nah, ini penting banget nih. Kalau kita mau level up hasil foto kita mesti belajar namanya composition. Kenapa sih? Sering kali orang kalau foto aja, tapi dia melupakan namanya komposisi. Komposisi ini dibagi apa sih? Oke, paling gampang kita lihat dulu seperti gambar di samping. Oke, dari semua komposisi yang ada, yang paling perlu dipelajari sebenarnya adalah namanya raw third, atau suatu foto dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Ini sangat-sangat nggak terlalu sulit, cukup dipraktekkan tiap hari gimana cara kita ngambilnya aja gitu. Nah, paling gampang kita bisa lihat, nah satu foto kita ya kita bagi menjadi 9 kotak, 9 bagian yang dimana akan menjadi sepertiga di kiri, tengah, lalu sepertiga di kanan. Kesimpulannya juga sama, sepertiga di atas, sepertiga di tengah, lalu sepertiga lagi adanya di bawah. Nah, ini untuk apa sih? Ini adalah garis pemandu. Ya, garis pemandu supaya foto kita bisa kita komposisikan lebih bagus. Nah, misalnya kalau kita bisa lihat di kamera kita, namanya grid. Ya, grid sama hasilnya akan seperti ini, kecuali Nikon yang 4 garisnya. Lalu kalau di HP juga bisa kelihatan tuh, ada garisnya juga ya. Teman-teman yang familiar, oke, kalau setiap menggunakan kamera, ya kamera apapun, gridnya dinyalain. Kenapa? Karena akan membantu kita supaya bisa bikin hasil foto lebih keren. Oke, ini bisa kita lihat salah satu contohnya foto saya, tapi kita masuk ke landscape ya, karena lebih gampang buat komposisi ini di landscape buat saya. Oke, 2 foto ini kita bisa lihat sebelah kiri ada namanya raw third. Oke, lalu kanan ada the center. Kita bisa lihat saya garis pemandunya. Oke, foto itu buat saya biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Yang namanya adalah objek utama atau point of interest yang paling utama, yang fotonya pengen apa sih yang paling kita lihat gitu loh. Oke. Lalu foreground itu di depannya. Lalu ada terakhir background. Misalnya foto di kiri ya. Foto di kiri ini adalah batuan yang tengah itu adalah point of interest atau objek utamanya. Depannya namanya adalah foreground. Sebagai pemanis saja supaya nggak kosong ya. Ada rumput-rumput ya kayak gitu. Lalu di belakangnya ada langitnya sunset ya. Itu namanya background. Nah, 3 kita ini kita bisa kombinasikan, nggak cuma di landscape, nggak cuma di cityscape, nggak cuma di astro, tapi di semua foto ya bakal bisa menghasilkan foto yang lebih bagus, ya lebih spesial, karena kita mau menggunakan namanya lofted. Bisa lihat ya, sepertiga bawah ada rumputnya, tengahnya ada batunya, lalu di atasnya ada backgroundnya. Nah, ini lalu geser lagi ke samping, ada juga komposisi yang dead center. Karena kalau kita bermain dengan minimalis, kita saya pakai dead center ini. Jadi objek batunya di tengah aja. Misalnya cuman pemanis saja. Cuman ini bisa juga sebagai roasted ya, bisa juga ya. Karena air lautnya sama pantainya di sepertiga bawah, 2/3 atasnya langitnya. Itu juga termasuk pemakaian di roasted juga. Jadi nggak cuma di dead center, tapi roasted juga. Gitu. Lalu komposisi berikutnya yang kita pelajari adalah leading line. Nah, bisa lihat ya, kalau foto ini pertama kali kita lihat ada apanya? Yang kiri dulu. Yang kiri berarti yang ada pohonnya sama bangunannya. Pasti kita lihat pasti yang tengah dulu ya, yang merah sama ada pohonnya. Karena kita dibantu oleh garis namanya leading line. Oke, bisa kita lihat ya. Pemandunya ada nih. Jembatan ini akan menjadi pemandu kita leading line supaya mata kita tertuju langsung ke tengah. Wah, keren. Jadinya kita bisa posisikan apa sih viewer kita yang mau melihat suatu hasil apa yang mau kita lihat. Makanya saya mau langsung lihat ke pohon di tengah itu. Karena ini unik ya, ada pohon di tengah laut gitu. Nah, dipandunya dengan jembatan kayunya, namanya leading line. Kebetulan dapat langit juga bagus sih sebagai background-nya.
Jadi foreground-nya sebagai jembatannya. Jadi semua row of it ini inti dari semuanya, gitu ya. Lalu berikutnya ada namanya symmetry shutter pattern. Kita bisa lihat supaya kalau cuma foto-foto seperti tadi yang sebelum-sebelumnya itu kan udah menggunakan komposisi routed. Nah, kalau ini symmetry shutter pattern yang dimana komposisinya membentuk suatu pola, ya pola, karena kan pola ya. Misalnya ini di Argapura, di kebun bawang Argapura, itu kita bisa lihat bawangnya yang tumbuh itu bentuknya seperti huruf S terus, jadi repetisi, mengulang-ulang bentuknya ya. Lalu saya juga mengisipkan namanya routed juga di sini ya. Bisa kita lihat ya, bapak yang baju kuning lagi nyemprot disinfektannya itu ada di sepertiga kiri ya. Lalu bapak yang baju oranye lagi memetik bawangnya di sepertiga kanan. Nah, makanya routed itu nyambung semua gitu loh. Jadi bisa sebisa mungkin kita harus mempelajari namanya routed itu. Jadi harus belajar latihan terus-menerus ya. Untuk pattern, kalau ya sebelah kiri kita bisa lihat ada komposisi berikutnya adalah namanya framing. Ya, dengan framing ini kita objeknya ada di pohon-pohon yang di belakang sebenarnya, tapi ada pohon di depannya ini kita bisa membentuk seperti bentuk hati ya, gitu loh. Ini ada di Sumba ya, cuma pohonnya udah nggak ada sekarang, udah patah karena ya banyak wisatawan ya, jadi sayang banget tidak dijaga, jadinya patah pohonnya. Ini bentuknya bentuk hati, jadi framing supaya kita bisa lihat langsung, kita bisa ke tengah pohon tengah itu, pohon yang tengah yang di belakang-belakangnya. Jadi langsung memfokuskan. Jadi seperti leading line, cuman bentuknya seperti bulata, seperti hati, bebas, mau seperti apapun. Framing, jadi bentuk frame. Lalu berikutnya kita ada namanya depth. Ya, depth ini artinya kita bisa memproyeksikan suatu objek utamanya. Ini batu yang tinggi menjulang itu, ya, tinggi menjulang. Tapi sama batu di depannya kok dirinya mirip-mirip ya kayaknya ya. Padahal kalau kita lihat aslinya langsung ya, batu di depannya itu jauh posisinya. Nah, di sini menggunakan laser telefoto supaya batu yang di depannya itu sama batu yang di belakang itu bentuknya seperti mirip bentuk gedenya. Padahal kalau kita lihat gedenya kecil. Ya, batu depan tuh nggak terlalu besar, yang belakang tuh besar sekali gitu loh. Bisa setinggi 3 kali orang kayaknya, tinggi banget sih itu batunya. Tapi kalau kita lihat foto di sini, katanya bentuknya kayak sama ya. Nah, ini menggunakan laser telefoto nih, bisa hasilnya foto seperti ini. Foto tuh langsung jauh ya. Misalnya kalau kamera biasa itu kalau nggak lebar kan biasanya di 16 mili di equivalent full frame. Nah, ini juga ada lagi nih macam-macam nih. Ada nanti di slide belakangnya kita bakal bahas ya. Jadi kalau mayoritas umumnya kalau yang biasa kita gunakan sehari-hari adalah lensa HP itu di 28 mm. Nah, ini kalau yang ini saya pakainya itu di focal length 200 mm. Wah, jauh banget ya. Kita pakai zoom sekali. Supaya bisa hasil komposisi depth seperti ini. Nah, ini juga ngambung ya, angle of view. Kenapa sih ada namanya eye level, low angle, high angle, bird eye, frog eye. Nah, kalian pernah nggak kalau difotoin orang ya, Mas, minta temennya fotoin dong. Pasti fotoin kok saya jadi kelihatan pendek ya. Pasti fotoin kok jadi kata saya gendut ya. Pasti fotoin kok kata jadi agak nunduk ya. Gimana ya? Karena kita salah mempersepsikan adalah angle of view-nya. Karena kalau kelihatan lebih gemuk sih kayak kebanyakan makan sih. Tapi kalau kita sebenarnya kalau angle of view-nya salah, kita hasilnya bisa berbeda ya. Makanya kalau misalnya foto orang, usahakan itu ada di eye level. Oke? Patokannya kayak gini. Nah, ini eye level itu ada di garis mata kita. Jadi begitu kita fotoin, usahakan kameranya atau yang device yang kita pakai itu lurus ya di depan mata kita. Misalnya bisa juga agak di bawah ya, misalnya agak di depan dada misalnya seperti ini, kita arahin ke depan. Tapi jangan terlalu dongak ke bawah, jangan dongak ke atas, tapi lurus. Nah, ini kita bisa level up nih. Jadi kuatan minta, Pas fotoin dong, Mbak fotoin dong, misalnya. Wah, hasilnya bagus ya. Nah, ternyata salahnya di situ ya. Berarti angle of view-nya juga berpengaruh ya. Kalau angle, saya lihat ya, dia ngambil agak ke bawah, dongak ke atas. Kalau kita misalnya foto gedung dengan angle seperti ini, gedungnya kelihatan kayak besar dan megah banget. Makanya kalau kita difotoin dari agak low angle, terlalu ke bawah, karena kita jadi gemuk sekali, jadi besar ya, gitu loh. Ya, distorsi namanya. Nah, lalu kita juga namanya high angle. High angle ambil dari atas ke bawah. Nah, difotoin seperti itu, nah, foto orang aja deh paling gampang deh. Foto orang kita arahin dari high angle ke bawah, kok saya kelihatan pendek ya. Padahal harusnya saya lebih tinggi daripada ini deh, karena ngambil high angle.
Makanya kalau foto orang khususnya, apalagi ya, usahakan kita ngambil dengan low eye level. Lalu nextnya dua ini yang khususnya unik ya. Bird eye itu pakai drone biasanya dari atas, lalu frog eye dari bawah sejajar ke tanah. Ini juga bisa foto-foto produk atau macam-macam. Nah, kalau di foto kita yang sekarang sesuai tema ini adalah kalau cityscape sih lebih kita paling sering pakainya namanya eye level tapi tinggi di atas ya. Karena kita kan kalau moto cityscape paling sering itu di atas gedung kayak gitu. Lalu kalau kita foto astro juga sama, kita bisa juga dengan low angle supaya lebih besar ya objeknya. Lalu kita juga bisa dengan eye level. Makanya usahain kita belajar namanya eye level. Sekarang mulai per hari ini ya teman-teman semuanya, kalau bisa kalau foto apapun kita berusahain dengan high angle dulu. Jadi jangan usahain dengan eye level dulu, eye level, jangan high angle atau low angle. Sebenarnya bisa juga dikombinasikan. Begitu kita foto dengan eye level, kok ada yang kurang ya? Cobain lah high angle lah, cobain lah low angle lah. Ternyata kita jadi bisa bereksperimen. Mana sih foto yang objek ini di foto cocok yang mana sih? Gitu. Oke. Kita sekarang belajar namanya cityscape fotografi ya. Cityscape fotografi ini adalah cabang dari landscape. Cabang dari landscape yang dimana objeknya aja bukan pemandangan alam, tapi city, kotanya. Contohnya kayak ini ya. Ini motonya ke arah Bundaran HI sama gedung BCA ya. Pas ada ini fotonya pas sunset ya. Jadinya dapat lebih dramatis. Gitu loh. Makanya saya bilang dia adalah mengambil gambar tentang kota. Ya. Yang dimaksud atas point itu point of view kita tuh dari arah mana kita ngambil, framing, dengan lensa dan perspektif dari kita yang melihat itu berpengaruh dalam foto ini. Ini foto diambil dari rooftop ya, sebuah gedung ini City Tower kalau nggak salah, gedung City Tower. Kita ambil dari situ arahnya ke sini. Kelihatannya jadi kecil ya, padahal sebenarnya kalau kita di depan Bundaran HI, Bundaran HI itu gede banget loh. Kalau kita pernah lewat naik mobil, naik motor, naik busway misalnya, bukan busway, Transjakarta. Saya naik Transjakarta, kita bisa lihat, Bundaran HI itu gede loh, ya, besar. Tapi kalau kita dari sini katanya kecil ya. Nah ini vantage point dari titik mana kita ambilnya berpengaruh banget. Nah, kalau titiknya paling gampang, yang kita cari dulu namanya iconic building. Katanya ini iconic building banget ya. Ini Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat. Kalau nggak salah di dekat Kota Padang. Ini kan ikonik banget ya. Adanya cuma di situ doang. Coba kita masjid di tempat lain itu beda bentuknya. Nah, namanya ini sudah masuk ke iconic building. Ini harus kita ambil. Makanya cityscape itu paling enak nyarinya iconic building. Sama kayak Bundaran HI. Coba di bundaran di kota lain tuh, di daerah lain deh. Ada nggak ya seperti Bundaran HI? Nggak ada kan, cuma satu doang, adanya situ doang. Gitu. Makanya paling penting kita ngambil iconic building. Lalu timingnya ini biasanya kita di golden hour atau di blue hour. Nah, golden hour itu seperti apa sih? Bisa di sunset atau bisa di sunrise ya, biar menarik fotonya. Kenapa sih sunrise? Supaya dapat langitnya lebih dramatis saja. Kan ada orange-nya, ada birunya, ada merahnya, misalnya kalau lagi dapat cerah ya. Lalu di blue hour. Nah, blue hour ini sama spesialnya. Pas kita moto langitnya blue hour itu, kita lihat, kok langitnya agak warna membiru ya, membiru. Nah, ini spesial, karena nggak setiap saat langit kalau malam hari itu warna biru. Jadi selepas sunset dan sebelum langitnya menjadi hitam gelap, langit bisa agak sedikit kebiruan seperti ini. Jadi timing foto pengambilannya kalau untuk cityscape itu paling penting adalah saat golden dan blue hour. Oke. Lalu usahain dengan tripod. Kenapa? Supaya foto kita setajam mungkin, makanya kita harus pakai tripod ya, supaya fotonya tidak goyang. Walaupun saya pede, wah tangan saya steady nih, saya pakai gimbal segala macam. Cobain aja deh foto deh. Kalau nggak pakai tripod sih, kayaknya sestabil apapun pasti sedikit ada shake atau goyang ya. Sayang kalau foto goyang itu nggak bisa diapa-apain. Kalau nge-blur itu nggak bisa diapa-apain. Ini foto kita noise tapi tajam kalau saya. Lalu berikutnya detail is everything. Harus tajam fotonya, makanya dengan penggunaan tripod. Gitu loh ya. Lalu bisa juga tambahannya dengan penggunaan namanya night filter. Ya. Seperti yang saya biasanya pakai night filter seperti ini. Kenapa sih? Karena ini bisa mengurangi polusi yang ada di malam hari. Night pollution itu apa aja sih? Night pollution itu lampu neon sign yang gede-gede gitu ya. Lampu videotron itu sangat-sangat polusi cahaya. Nah, ini yang saya pakai merek KNY ya. Ini bahannya dari neodymium glass. Ya.
Ini bisa mengurangi cahaya. Foto saya rata-rata menggunakan night filter untuk foto cityscape seperti ini. Semua cityscape saya pakai night filter selalu. Kenapa? Ya tadi mengurangi polusi cahaya. Soalnya polusi cahaya itu bahaya banget sih buat foto cityscape, karena kalau kita foto suatu tempat yang gelap, pas kita foto kok jadinya over ya, terang banget gitu, misalnya lampunya ya, karena itu polusi cahaya juga, lampunya terlalu terang, lampu jalanannya misalnya. Dengan menggunakan filter ini kita bisa mereduce hal seperti itu, jadi fotonya bisa lebih bagus ya, jadi menggunakan bahan seperti ini. Jadi kalau kita simpulin ya, gila, udah keluar kamera, udah keluar lensa yang ultra lebar, yang dimana kalau kita beli lensa bawaannya tidak selebar itu, penggunaan tripod, beli filter lagi, beli shutterless lagi, jadi banyak ya ininya ya. Ya saya nggak bisa bilang kalau foto landscape dan cityscape itu adalah hobi yang murah. Jadi ini hobi yang lumayan mahal ya. Belum kita effortnya ke tempat tersebut, belum lagi dapat cuaca jelek. Jadi makanya foto cityscape, landscape, cityscape, dan juga astro itu punya tantangan tersendiri, yaitu tantangannya alam, sama kata pesan gear kita. Ya. Benar, kalau gear seadanya gimana? Ya bisa, tapi kalau dengan gear yang proper, gear yang lebih siap, pasti hasilnya lebih bagus lagi, gitu loh. Ya. Bisa ngaruh, gitu loh. Makanya kalau saya ngomong adalah, kalau kita ngomong dari fotografi doang nih, dari fotografi aja, turunannya ke landscape, cityscape, lalu ke astro, salah satu genre fotografi yang lumayan sulit karena tantangannya banyak, apalagi ketemunya alam yang dimana kalau alam udah mau hujan, alam udah namanya langit cerah, itu nggak ada yang tahu. Ada ramalan cuaca ya, langit cerah tapi hujan habis itu juga salahnya alam. Jadi semuanya berdasarkan alam, jadi ada tantangan sendiri kan. Kalau misalnya kita, bukannya saya merendahkan genre foto lain, tapi kalau misalnya kita foto modelnya memang sudah biasa berpose ya, model profesional, mau dengan foto apapun hasilnya bisa bagus loh. Terus kalau misalnya hujan gimana? Di studio foto aja selesai. Gitu. Kalau landscape ini, cityscape ini, astro ini, semua tantangannya seru dengan alam. Makanya salah satu genre foto yang saya paling suka. Oke, kita rekomendasi setting. Ini kalau kita dengan menggunakan kamera, kita menggunakan F-nya berarti kecil ya, F-nya kecil, di F8 sampai 16. Kenapa sih saya pakai F8 sampai F16? Supaya saya dapat ruang tajamnya dari depan sampai belakang tajam semua. Contohnya kayak di foto ini di Singapura ya. Di Singapura nih ada gedung Louis Vuitton. Ini kita bisa lihat di depan jembatannya tajam semua loh, sampai belakang loh. Nah, karena saya di sini pakai F16. Oke, lalu ISO-nya rendah mungkin, saya pakai ISO 100 ini kalau tidak salah. Kenapa saya 100? Supaya hasilnya tidak ada noise, lebih rapih. Ya. Lalu saya pakai exposure control. Karena saya males, saya pakai modenya aperture priority atau shutter priority. Nah, settingan exposure priority ada apa aja sih? Ada manual, ada aperture priority ya, aperture-nya yang diprioritasin, lalu ada speed priority. Karena saya males, saya sukanya motonya pakai mode semi auto ya, di mana aperture priority. Saya tinggal setting F-nya, setting ISO-nya, nanti speed-nya ngatur sendiri. Lalu ada namanya shutter speed-nya maksimal, saya sukanya di 13 detik sih. Kenapa sih? Karena tiap gedung itu biasanya sudah ada anti seismik atau anti gempa. Jadi misalnya ada gempa kecil pun kayak 2 skala Richter atau 3 skala Richter, gedungnya itu sebenarnya agak goyang, tapi tidak rubuh jadinya. Makanya kalau kita foto lebih dari 13 detik, biasanya kalau kita foto walaupun udah pakai tripod, pakai shutter release segala macam, kok agak goyang ya kayaknya ya. Ternyata gedungnya tuh goyang sedikit. Apalagi kalau daerah-daerah Jakarta ini misalnya banyak truk lewat ya, itu juga bisa goyang loh. Apalagi kalau truknya yang lebihan muatan, bisa goyang. Makanya kalau saya sarankan kalau foto itu untuk cityscape ini maksimal 3 detik. Lalu dengan teknik yang berikutnya adalah bracketing. Bracketing teknik yang salah satu yang saya rekomendasikan. Jadi kita bracketing itu di kamera masing-masing ada fiturnya. Ini mengambil 3 foto secara langsung, ya 3 foto secara langsung. Nggak 3 sih, bisa lebih. Bisa 3, bisa 5, bisa 9, bisa 7. Ya, dengan exposure berbeda-beda. Contohnya exposure lebih gelap lagi, yang exposure yang terangnya pas tengah, lalu exposure yang terang sama terang sekali. Ini fungsinya untuk apa? Kalau kita gabungin semua, ya, kalau kita gabungin semua fotonya, nanti kita bisa namanya mendapatkan exposure yang paling tepat. Ya. Tapi
Tapi rata-rata foto saya tidak pakai teknik bracketing. Saya satu frame aja cukup. Karena kalau pakai bracketing nanti saya capek lagi ngeditingnya. Harus masukin lagi ke Photoshop atau ke Lightroom segala macam. Tapi kalau ini kan tinggal dimasukin Lightroom atau Photoshop juga sama, cuma tinggal lebih ringkas gitu loh. Karena saya foto buat happy, jangan dibuat sulit, susah saya jadinya. Ya. Lalu berikutnya kita ada namanya faktor X ya. Faktor X ini adalah sesuatu yang bisa bikin foto kita lebih menonjol dari foto orang lain. Ya. Ini contohnya saya foto ada di Makau, pas saya lagi foto, kok kayaknya foto gedung doang nggak seru ya, udah biasa. Nah, saya naik ke jembatannya, lalu saya foto dari atas jembatan. Karena kita pakai low exposure, kurang lebih fotonya 15 detik, 30 detikan ya. Ada mobil yang lewat banyak, nah jadi garis light rail. Nah, ini adalah faktor X-nya light rail-nya. Tambahin juga ada lampu di depan saya, karena pakai pakai F kecil ya, saya pakai F16 juga di sini, jadi lampunya jadi bentuk bintang. Nah, jadi nggak bosan ya fotonya ya. Ada gedungnya juga, ada jalanannya dengan lampu light rail mobil yang lewat, lalu juga ada dengan startnya. Ya, jadi nggak bosan fotonya. Gitu. Nah, kita harus menambahkan faktor X. Ya, ini juga kemarin beberapa tahun lalu nih. Ini ya foto sebelum COVID semua sih. Yang kiri dari Singapura, salah satu foto yang paling ikonik lah buat di sana ya, Garden by the Tree ya. Semuanya orang kalau udah pernah ke Singapura pasti tahu foto ini. Faktor uniknya apa sih di sini faktor X-nya? Kalau foto gedung doang biasa ya, foto apa namanya pohon-pohon yang ini udah biasa. Tapi kok sepi orangnya gitu. Kenapa sepi? Karena saya fotonya jam 2 pagi supaya sepi ya. Lalu keduanya saya dapat ini saya fotonya 2 menit kalau nggak salah. Kenapa 2 menit? Supaya dapat awannya seperti jalan, seperti lari awannya, ya supaya jadi nggak bosen. Lalu ini juga foto Bundaran HI, salah satu yang paling ikonik di Jakarta ya. Kita tambahkan faktor X-nya adalah lampu lateralnya yang banyak. Kayak gini. Jadi ketahuan loh, mobil jalannya berapa banyak sih di situ. Gitu ya. Kalau nggak ada lateralnya, ya satu foto itu jadi bosen sih buat saya. Cuma foto gitu doang, foto gedung dengan Bundaran HI-nya. Tapi ada lateralnya jadi sangat menarik. Ya. Lalu di sini juga bisa kita lihat ya, pasti ada blue hour semuanya. Contohnya juga ini di Hong Kong ya. Ini faktor X-nya adalah lampu lateral sama. Jadi salah satu faktor selain gedung doang kita ambil, tapi kita juga tambahkan elemennya. Karena yang tadi saya bilang ya, dengan komposisi drafter kita bisa ngambil foreground, point of interest atau objeknya, lalu kita ambil background-nya. Ya, foreground di bawah, kita ada gambar ada lateral juga, gedungnya sama background. Sama, pasti saya ambil dengan blue hour. Nah, selain blue hour, kita juga bisa ambil pas golden hour. Contohnya ini pas di Singapura, saya ambil pas sunrise. Ya. Cityscape juga, karena ini bagian gedungnya, ada gedungnya ya, Marina Bay Sands, selalu ada atau merlayannya. Ini saya ambil pas sunrise. Lalu saya juga ambil pas sunset, ini ada di Thailand ya. Ini di Samut Prakan, 40 menit dari Bangkok. Ini ada tempelnya. Supaya foto yang menarik, saya ambil foto di center, lalu saya menggunakan filter CPL supaya saya dapat refleksi dari tempelnya ya, dari tempelnya. Jadi biar nggak bosan kalau cuma gedung doang, gimana cara supaya kita hasilnya bagus, kita kasih refleksi ya, reflection gitu. Karena airnya tenang banget nih. Nah, atau kamera lensa saya pakai itu berapa mili sih? Kalau kamera saya pakai ini sekitar dari 15, 14 sampai 16 mili di 3 vokal yang itu. Tapi dengan sensornya full frame. Nah, kita bahas lagi deh sensor kamera, kalau banyak jadinya. Nah, kita masuk dulu ke astrofotografi ya. Nah, ini astrofotografi ini kita bisa ngomong adalah fotonya diambil di astro itu berarti langit angkasa di atas kita ya. Faktor X-nya saya tambahin. Faktor X-nya ini ada 2, itu Milky Way sama Star Trek. Nah, Milky Way ini spesial juga karena nggak muncul setiap saat deh. Misalnya kalau malam kita mau foto Milky Way itu di Jakarta, taruhan sama saya nggak bakal bisa karena polusi terlalu banyak ya. Jadi kita nggak bisa foto Milky Way. Mungkin tempat terdekat bisa di Bandung ya, daerah Pangalengan. Lalu juga bisa ini kebetulan saya foto di Indonesia Timur di Sumba. Ini daerahnya gila banget ya, yang dimana polusi cahaya nggak ada. Pakai mata telanjang aja kelihatan. Ya kita nggak pakai kamera bisa langsung kelihatan. Makanya saat itu terbaik. Ya. Ini Milky Way ngambilnya nggak sembarang, nggak setiap saat. Mungkin ada di sekitar di bulan 3 sampai di bulan 10 kali ya. Di 3 bulan 10 kita kan di Khatulistiwa ya.
jamnya beda-beda. Kalau yang di bulan Maret sampai bulan 5 gitu ya, sekitar jam 3 sampai jam 5 pagi. Tapi kalau udah mendekati di akhir penghujung tahun ya, di Oktober, di September itu Milky Way-nya ada mungkin di jam 7 sampai jam 10 malam kayak gitu. Nah, ini faktor X-nya supaya nggak bosen, selain ada Milky Way-nya, kita juga ngambil ada pohonnya. Kenapa sih? Supaya pembanding. Milky Way itu besar loh. Pohon itu katanya cuma ini kecil sekali gitu loh. Ya. Kenapa langitnya warna biru? Karena ini menggunakan night filter. Ya. Dan juga ini ngambilnya di bulan 7, kalau nggak salah di jam 12 malam. Nah, ini juga kita bisa bahas, ada ukuran sensor ya. Nah, kalau kamera tuh ada macam-macam ya. Ada yang full frame, APS-C, APS-H tuh ya. Ada yang sensornya kecil, 1 inch, 1/2,5, segala macam ya. Nah, ini berpengaruh pada settingannya juga dengan focal lensanya. Jadi kamera kalian yang kalian gunakan tuh apa sih? Nah, kalau pakai full frame, ya, full frame itu kenapa namanya full frame? Karena diambil dari kamera film. Wah, jadi panjang deh kalau jelasin full frame gini. Nah, ini udah teori fotografi habis-habisan, ya. Cuma kalau kamera yang kita pakai ada banyak sensornya. Yang biasa kita umumnya tuh ketemunya ada 4 ya, full frame, APS-C, micro four thirds, sama 1 inch. Ya. Ini berpengaruh buat apa? Paling berpengaruh kepada namanya kalau kita foto astro. Contohnya, kita foto astro nih. Cara settingannya dengan rumus 500 rules, yang dimana 500 dibagi crop factor dikali focal length, ketemu shutter speed-nya. Contohnya, kalau kita mau foto Milky Way, kita pakai kameranya full frame, ya, satu kali ya, full frame itu satu kali, kalau APS 1,6 kali, kalau micro four thirds 2 kali, kalau 1 inch itu 2, sekian. Oke. Dengan menggunakan rumus 500 rules ini, 500 dibagi crop factor 1 kali, vokalnya misalnya saya pakai 14 mili, ketemu shutter speed-nya. Gitu, ya. Jadi kalau kalkulator saya pakai kalkulator ya, saya nggak hafal hitungannya, 500 dibagi 14. Ketemu 35 detik. Jadi kalau kita foto dengan 14 mili full frame, ya, dengan ISO-nya kita sesuaikan, kita dapat shutter speed 35 detik. Nah, jadi kita tahu cara rekomendasi settingannya terbaik seperti apa, ya. Lalu kita misalnya dengan sensor APS-C 1,5 kali misalnya ya, 500 kita pakai focal length-nya apa-nya 10 mili ya, 10 dikali 1,5 kali, 15, jadi 500 dibagi 15, 33 detik. Jadi beda ya settingannya ya. Jadi ukuran sensor juga berpengaruh gitu. Nah, ini foto saya ya. Yang kiri saya menggunakan sensor micro four thirds ya. Micro four thirds itu yang sensor 2 kali ya. Jadi pas saya settingannya akan ketemu seperti ini. Ini di Pangalengan di Bandung, Kabupaten Bandung. Yang kanan saya foto di Ijen ya. Di Ijen ini saya pakai kamera full frame dengan hasil 15 mili. Settingannya beda gitu. Makanya pengaruh sekali ya. Jadi kita harus tahu know your gear, paling penting di situ. Jadi tahu dulu kamera kita tuh sensornya seperti apa sih. Ini juga di Pangalengan. Salah satu paling dekat dari Jakarta sih, ini moto di sini soalnya ya. Ini Milky Way itu panjang. Jadi dari ada core-nya itu tengah-tengahnya, yang bentuknya seperti huruf K ya. Kayaknya kebalik sampai ke ekornya belakang. Nah, terus juga selain kita moto astro itu, selain kita moto Milky Way, biar tidak bosan, kita juga foto namanya Star Trail, yang dimana bintangnya bergerak, ya, bintangnya kayak jalan. Ini fotonya 2 jam lebih, jadi kameranya ketinggalan 2 jam. Terus gimana kameranya? Sehat nggak? Sebenarnya tidak sehat ya, jadi jangan sering-sering begini. Cuman ya udahlah sikat aja, karena jarang-jarang berfoto seperti ini kan. Ini sebuah di depan gedung gereja di Sumba, ya, karena langitnya benar-benar bersih banget, jadi bintangnya serapat ini, ya. Kalau kita moto di tempat lain mungkin belum dapat serapat ini langitnya ya. Bintangnya beneran kelihatan banget semuanya. Gitu. Ini juga biar nggak bosan, makanya kita ambil starter seperti ini. Katanya bentuknya kayak gini ya. Jadi kayak bintangnya kayak jalan gitu loh. Ya, bentuk kayak light trail, Kayak tadi ada mobil lewat. Nah, ini bintangnya. Ini fotonya kalau nggak salah 2 jam lebih deh. Sorry, 1 jam 45 menit kalau tidak salah ya, 1 jam 45 menit. Jadi kamera yang ini udah kita tinggalin aja itu kameranya. Oke. Introduction-nya seperti itu dari saya untuk Nightscape ya, dibagi menjadi, saya simpulkan sedikit ya. Ada dari cityscape fotografi,
ya, Iconic Building, lalu juga sekarang ke Astro, ya, Milky Way sama Sartel, seperti itu. Terima kasih ya. Boleh saya kembalikan ke Mas Agung, silakan. Ya, terima kasih Mas Felix. Oh, menarik sekali ini. Saya senang banget nih foto-foto malam-malam begini, Mas. Ternyata memang susah bikinnya ya. Yang saya sering lihat di mana-mana, saya jadi keren juga, wallpaper juga di laptop saya nih. Ya, Senang banget sih. Oke, oke. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum boleh. itu saya ingin sedikit mempromosikan masterclass-nya Mas Felix nih. Jadi Mas Felix ini tidak akan mengisi hanya sekali. Setelah ini Mas Felix akan mengisi lagi Oke, kelas di Amazing. Tapi kali ini yang berbayarnya, di mana yang berbayar ini akan lebih dalam lagi ya Mas Felix ya. Lebih dalam betul lagi, ya. lebih banyak lagi mengupas tentang Nightscape ini ya Mas ya. Iya, betul. Oke, nanti saya tunjukkan sebentar. Saya akan share screen dulu Mas. Boleh itu ya Mas ya. Oh ya, saya matiin dulu ya. Oke. Ya udah stop sharing sih. Oke, bentar. Saya akan screen lagi. Oke. Ada kelihatan ya. Oke, jadi ini kita punya informasi untuk masterclass-nya Mas Felix nanti di bulan Juli tanggal 8 ini rencananya. Ini juga nanti kita judulnya adalah Cityscape and Astrophotography. Di sini kita akan belajar the art of landscape photography, easy way to elevate landscape dan astrophotography serta post processing class for landscape photography. Ini ada semacam apanya demonya nggak Mas atau gimana Mas? Ya, jadi kalau saya itu salah satu foto itu orang bilang ini, oh kalau foto langsung jadi kamera adalah yang terbaik. Enggak, sebenarnya kalau foto apapun buat saya harus masih tahap editan, harus di editing semuanya. Karena nggak mungkin peribahasanya seperti ini kalau saya. Ya, misalnya seorang koki dikasih nasi putih, kecap manis, ya, garam, gula, lalu dikasih ayam, dikasih telur. Nah, dia akan meracik supaya jadi nasi goreng yang enak, betul nggak? Ya. Betul, Tapi betul. kalau foto juga sama. Kita foto mempersiapkan bahan-bahannya dulu, begitu kita olah hasilnya jadi terbaik, gitu loh. Tapi nggak bisa juga kalau misalnya seorang koki dikasih nasi yang udah mau basi, misalnya kecapnya asin banget misalnya, ya garam gulanya nggak ada, gimana cara masaknya jadi makanan yang enak susah juga gitu loh. Makanya sebisa mungkin kita bikin foto sudah bagus duluan. Dengan cara mengeditnya itu kita cuma bukan memperbaiki ya, hanya mengenhance itu berarti menambahkan supaya menjadi lebih bagus saja. Misalnya kayak nasi goreng kurang asin tambahin garam. Ya peribahasa kayak gitu. Kayak gitu. Saya nanti akan demo untuk processing-nya, gimana cara Oke, processing-nya dan after fotografinya. Gitu. I see. Jadi kita akan melihat bahwa proses ini sebuah proses yang penting juga ya Mas ya di dalam fotografi ya Mas ya. Ya, Oke, nah oke. baik dari situ teman-teman nanti yang akan join bisa mendapatkan sertifikat, bisa gabung juga dengan managing community-nya, dan juga kita akan berikan akses ke recorded session dan mendapatkan handout juga ya Mas ya dari paparan Mas nanti. Oke. Ya. Dan untuk entry fee-nya ini kita berikan diskon 66%, jadi Rp100.000 per orang. Bisa registrasi langsung ke Managing Academy. Nah, tadi saya juga sempat share nih Mas Felix di chat kita bahwa Ya. siapapun yang posting acara hari ini di IG story-nya sambil mention Mas Felix dan Managing akan mendapatkan tambahan diskon 10% untuk daftar ke Oke. acaranya Mas Felix. Ya. Kira-kira begitu, jadi kami akan mengajak teman-teman silakan register segera ke kelasnya Mas Felix untuk melanjutkan materi malam ini. Oke, kira-kira begitu. Saya tutup untuk yang ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Mas ya. Boleh. Ya. Saya lihat nih sudah ada 13 yang bertanya. Kita mulai dari yang Boleh. paling atas. Di sini ada Mas Hafiz. Izin bertanya Mas, di zaman sekarang di era gempuran AI yang mempermudah segalanya dalam mengedit, apakah kita perlu ikut mempelajari Photoshop AI juga atau lebih memfokuskan teknik foto asli kita? Nah, ini gimana nih AI ini, Mas? Oke, saya jawab ya. Oke. AI ini beneran terobosan yang paling keren.
yang pernah ada buat saya. Karena zaman dulu kalau saya belajar ngedit itu sekitar tahun 2015 ya, kurang lebih. Itu ya belajar manual ngeditnya. Misalnya kita mau perbaiki ada debu di kamera kita, di foto kita ya, debu-debu kecil, atau misalnya ada jamur kamera kita, atau misalnya ada sampah-sampah ya diletakkan ya di depan foto kita. Ya bersihin satu-satu dengan spot healing tool, misalnya dengan clone stamp misalnya. Nah, karena dengan AI itu sangat mempermudah kita. Kita tinggal lingkarin aja semua, tinggal typing generate-nya. Yang Mas Hafiz tanya ini adalah Photoshop AI nih ya. Jadi saya udah pakai juga, dan itu gila banget. Itu bagus banget. Nah, kita harus pelajarin apa lagi selain Photoshop AI ini. Photoshop ini harus kita tambahkan adalah sebagai alat untuk mempermudah kita ya untuk bereksperimen. Contohnya kalau kita tadi saya bilang tadi menghapus sampah, menghapus apapun, kita gampang dengan cara Photoshop AI. Misalnya kita juga mau ngapus ada orang misalnya ada foto bom ya, lagi foto bagus-bagus, ada orang nggak mau pindah ya kita pakai Photoshop AI juga bisa hilang. Nah, terus keren lagi yang paling keren yang saya suka, kita harus fokus teknik foto asli kita nggak? Dan saya bilang ya, seorang koki nih ya, kalau dikasih nasinya udah mau basi ya, kecap asinnya nggak ada, garamnya nggak dikasih telurnya busuk, disuruh masak, gimana ya? Masak enak pun juga susah ya. Tapi kalau kita ilmu fotografi tajam ya, basicnya udah ada ya, kita mau hasil apapun jadi bisa semuanya. Mau hasil bagus, mau hasil kayak gimana pun bisa. Jadi kalau kita kayak bangun rumah, fondasinya udah bagus sih, udah kokoh nih. Mau dibangun 4 lantai, 5 lantai, 8 lantai pun nggak apa-apa. Tapi kalau kita bangun 2 lantai, kalau fondasinya goyang nih, dibangun 2 lantai bisa rubuh rumahnya. Kayak gitu. Nah, terus AI ini selain untuk tadi mudah kita editing, bisa apa lagi sih? Oke. Kalau kita misalnya mau foto satu tempat nih, kita planning dulu ya. Saya mau ke satu tempat, kita planningnya misalnya ke Ancol. Kita bisa pakai AI generate sunset foto at Ancol Jakarta. Kata tuh hasilnya. Nah, dari situ kita bisa ada gambaran untuk kita foto di Ancol itu mau seperti apa sih, gitu loh. Jadi hitungannya jadi sebagai scouting kita mau hasil foto seperti apa. Keren kan? AI itu keren banget. Jadi jangan bilang oh AI nggak bagus lah, apalah. No, AI itu sangat-sangat membantu kita, gitu loh ya. Jadi harus kita pelajarin ya, belajarin. Makanya kalau ada kelas-kelas yang AI, ikut deh pasti itu keren banget sih. Itu saya udah pakai ChatGPT, saya udah pakai Leonardo AI, udah pakai apa namanya Midjourney segala macam, itu sangat-sangat membantu saya, gitu loh. Ya itu makanya harus dipelajarin AI, keren banget ya. Jadi zaman Mas Hafiz AI tolong dipelajarin, karena kedepannya kita akan AI semuanya. Ya, jadi Mas Hafiz jangan takut dengan teknologi ya. Jadi Betul. kita manfaatkan itu teknologinya, jangan sampai kita jadi malah menghindari gitu kan. Oke, sudah terjawab ya pertanyaan. Ya. Nextnya dari Sultan Zahid Ramadian. Shutter release perlu nggak sih kakak sehubungan beberapa kamera sudah support remote shutter via app? Oke. Kalau saya shutter release sangat satu hal yang penting ya. Kan ada shutter release via app ada, tapi makan baterai loh. Gila, kalau tadi saya motonya 2 jam ya, Tartrail, konekin ke HP lagi, baterainya sanggup lah tuh buat tahan 2 jam. Kayaknya nggak sanggup deh, karena dia udah pakai buat wifi, buat bluetooth segala macam. Nah makanya yang kabel shutter release itu yang wireless, tinggal colokin aja, kita nggak makan baterai kamera kita, sangat membantu ya. Terus juga shutter release itu bisa dipakai kalau kita misalnya fotonya supaya tidak goyang. Misalnya kita pakai tripod udah rapi, pakai tripod segala macam, kita shutter kamera kita pakai tangan. Karena ada getaran sedikit pasti. Ternyata fotonya digoyang. Nah, shutter release itu menimasi hasil seperti itu. Jadi shutter release itu buat foto landscape, cityscape, astro itu kepake banget. Jadi kecuali kalau nggak kepepet, nggak bawa, baterainya habis atau gimana, ya pakai remote via app juga nggak apa-apa. Bisa juga. Cuman kalau saya sangat borosin baterai kamera saya, sayang. Gitu, ya. Oke, mantap Mas. Nah, ini lanjut lagi Mas dari Anonymous Attendi. Kak mau tanya, apakah foto-foto landscape itu biasanya terdapat editan lagi atau tidak? Karena biasanya saya melihat foto landscape itu nggak kalah colorful dan bercahaya. Nah, tadi saya bilang tadi ya. Jadi foto itu, apapun fotonya, nggak cuma cityscape, nggak cuma landscape, apapun fotonya pasti ada tahap editan. Contohnya, kita pakai kamera nih ya, kita jepret, hasilnya JPEG kan, itu sudah apa namanya, sudah melalui proses processing dari kameranya. JPEG itu sudah diedit loh. Jadi kalau foto nggak mau edit sama sekali adalah raw foto. Ya misalnya kita pakai HP, cahayanya rata
sekali ya. Nah, itu udah proses editing namanya via proses HDR seperti itu, dynamic range. Jadi apapun fotonya harus diedit buat saya ya. Mau cuma naikin warnanya, mau cuma kita apa namanya? Cahayanya kita kurangin supaya lebih jelas tulisannya, shadow-nya diangkat supaya lebih terang dari yang gelap. Tapi editing itu ada dua ya. Ada yang enhanced editing, sama ada juga yang digital imaging. Nah, kalau saya bisa mungkin, kalau saya sih pakainya enhancing ya. Itu yang dimana kita hanya mempercantik aja foto kita, tapi tidak merubah foto aslinya. Contohnya, kita lagi foto tadi ya di Bundaran HI dikasih Milky Way, itu udah pasti digital imaging, foto jadi bohongan, gitu loh. Sebenarnya tidak salah, cuman dari sisi kreatif itu bagus, keren. Tapi kalau di Indonesia masih tabu untuk hal seperti itu. Jadi kalau bisa mempercantik aja. Dan saya bilang tadi ya, kalau kita udah jadi nasi goreng yang cantik, kita kasih garnish boleh dong, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Kita lanjutkan lagi ya, Mas. Lagi kembali dari Sultan Zahid Ramadian. Antara combination IS sama IBIS, apa bedanya ya, Kak? Oke, kalau IS itu biasanya adanya di lensa, ya, image stabilizer namanya. Itu pun hak patennya tiap brand beda-beda ya. Ada yang OSS, ada yang IS, ada yang VC, fiber compensation segala macam. IS ini adalah image stabilizer yang ada di lensa biasanya. Kalau IBIS adalah ada singkatannya kan, in body image stabilizer. Berarti IBIS-nya di dalam body. Kalau kamera kita dan lensa kita ada IS dan IBIS, bisa dikombinasikan, bisa banget gitu loh. Apalagi memang bersinergi. Yang digabungkan tentunya hasilnya akan lebih bagus maksimal. Contohnya, kalau IBIS bisa meredus sampai 2-3 stop. IS-nya bisa 2 stop. Digabung jadi 5 stop. Keren kan? Jadi kalau kamera kita ada IS, ada IBIS-nya, lensanya ada IS-nya, digabungin mantap banget jadinya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau contohnya kalau kita foto dengan 1/60, ISO-nya 100, f-nya 2,8, fotonya tajam, bagus. Nah, dengan adanya fitur IBIS sama IS, bisa aja kita foto 1/15 detik, itu fotonya nggak tajam juga, sama loh, kayak 1/60. Cakep kan? Jadi makanya kalau bisa, memang ada fitur IS itu sangat membantu untuk foto-foto seperti ini. Memang kalau kita pakai tripod ya tanpa IS pun nggak masalah sih. Ya. Oke, Mas. Lanjut lagi ya, Mas. Ini ada dari Ainul Sepeni lagi. Apakah memfoto landscape memerlukan flash eksternal juga? Oke, kadang-kadang bisa kepake. Contohnya kayak tadi foto saya yang di Sumba, itu Milky Way ada pohonnya, itu saya kasih flash, nggak flash disanterin dikit sama saya. Kenapa sih? Kalau gelap sekali kan, saya santerin dikit supaya lebih terang aja, gitu loh. Jadi pakai extra flash apa enggak? Kadang pakai, kadang enggak. Tergantung kebutuhan kita. Misalnya tadi foto yang pohon di Sumba itu supaya apa namanya? Supaya pohonnya nggak gelap, saya pakai center gitu buat terangnya sedikit. Ya, bisa juga pakai flash, nggak masalah. Tinggal sesuai kebutuhan aja. Oke. Lanjut lagi, Anonymous Attendee. Mau tanya, Mas, apakah ada perbedaan antara kita menjual hasil foto asli dengan campuran editan AI zaman sekarang? Oke, sebenarnya editan pakai AI pun untuk dijual lagi tergantung kliennya, betul nggak? Ya, kalau kliennya memang nggak masalahin AI, tidak masalah ya. Tapi ada juga yang memasalahkan. Sebenarnya kalau untuk foto dijual apapun, itu kayaknya tidak ada masalah asal kliennya oke. Yang masalah itu biasanya kalau AI itu kalau buat lomba sekarang ya. Kalau lombanya pakai hasilnya pakai AI, juara, wah itu luar biasa malunya sih gitu loh. Malunya itu dari penyelenggaranya, bukan dari kitanya. Berarti foto kita, jadi kreativitas kita untuk produksi suatu gambar AI itu bagus banget gitu loh. Jadi udah nggak ada batasan lagi, mau editing pakai AI atau apa editing manual, harusnya sekarang udah tidak ada batasan. Bebas sih, yang penting atau kliennya menerima. Karena kita udah ngomong soal menjual foto nih ya, mereka ke klien seperti itu. Oke, baik. Next question. Chandra, untuk iPhone, menu exposure triangle-nya di mana? Kalau di iPhone, coba saya lihat. Saya kalau pakai iPhone jarang pakai, saya pakainya selalu auto. Kalau nggak ada, berarti kameranya emang nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi kalau mau manual exposure triangle tadi, harus install aplikasi tambahan sepertinya ya. Saya kurang hafal karena saya nggak pernah pakai sejujurnya. Tapi kalau dulu saya pakai HP Android ya, saya dulu pakai Huawei ya, Huawei P30 Pro itu ada menu manualnya. Berarti iPhone kalah canggih sama Huawei ya. Gitu aja. Jadi nggak semua kamera, nggak semua merek HP itu keluarin manual seperti ini. Saya nggak tahu sih di mana sih, itu loh.
Ya nggak ada sih, nggak nemu saya. Jadi untuk di HP seperti tidak, di iPhone tidak ada seperti itu. Kalau Android ada loh malah, lebih canggih Android ya. Oke. Ujang Samsul Arif, ini pertanyaan berikutnya. Landscape pakai, saya kurang paham. Landscape pakai lens sakit. Saya kurang paham pertanyaannya. Maksudnya gimana? Ya, saya pakai sakit, bisa apa enggak? Bisa jawabannya. Hasilnya bisa beda, tapi gitu loh. Bagusan pakai sakit apa lebar? Tergantung spotnya. Jadi sakit bisa nggak? Bisa banget. Karena saya dulu pertama kali moto landscape pun, moto cityscape pun saya pakai sakit loh. Karena dulu saya masih nabung untuk beli lensa. Gitu loh. Jadi saya pakai sakit, saya foto, hasilnya bagus apa enggak? Bagus-bagus aja. Tapi begitu saya ngintip teman saya sebelah lagi foto juga, pakai lensa lebih lebar, lebih bagus dia, gitu loh. Jadi hasilnya bisa apa? Jawabannya bisa apa enggak? Bisa. Cuman hasilnya akan berbeda dengan mungkin yang pakai lensa lebar, lebih bagus hasilnya. Tapi bisa juga lah sakit lebih bagus juga, tergantung spotnya makanya, gitu. Oke, next question. Anonymous attendee. Kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli semua gears yang Mas Felix sebutkan tadi? Oke, kalau untuk beli semua gear itu tergantung kita punya. Jujurnya kalau beli semua gear yang kita punya itu tergantung budget yang kita punya. Misalnya, saya punya budget cuma segini, ya udah belilah yang semampu kita. Jangan beli yang terlalu mahal gitu loh. Sayang, beli yang semampu kita aja. Kalau kita mau sampai miliaran pun ada orang yang beli untuk kelengkapan foto ya. Cuma kalau kita bisa memilih sesuai pribadi aja, sesuai kita. Misalnya kita cuma punya budget segini ya, di segituin aja misalnya. Jangan terlalu berlebihan, sayang. Ini kan hobi aja ya, tapi kalau udah mau nyemplung, mau terlanjur basah juga nggak apa-apa, nyemplung ke situ. Kan seru gitu loh. Ya, tapi jangan membantu yang lain. Oke. Dari Vendra, tanya dong Star Trail 2 jam, gimana caranya supaya nggak overexposure? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Caranya gimana? Sebenarnya kalau saya biasanya Star Trail itu saya pakai kamera mereknya Olympus, cuma udah nggak ada ya, adanya OM System sekarang. Kamera Olympus ini dia bisa ngambil foto ya, tapi highlight-nya tidak bertambah. Jadinya cuman angkanya dua jalan. Tapi yang gelap akan tetap terang ya. Yang terang akan tetap stay gitu loh. Jadi ada teknik kameranya juga ya, fitur bawaan kameranya gitu. Nggak cuman saya caranya gimana cara 2 jam, bisa juga dihitung caranya dengan kalkulator ND kalkulator. Jadi kalau kita lebih gelap, kita mesti speednya berapa lama sih? Ada cara hitungannya, ada rumusnya lagi, kayak gitu. Oke, terima kasih Mas. Lanjut lagi nih. Ya. Lihat, Mas mau tanya kalau foto cityscape yang diambil dari atas gedung itu perlu izin kah? Atau kapan saja bisa dapat izin buat naik ke atas atau rooftop gedung? Oke, kalau kita ngomong rooftop gedung itu pasti pakai izin ya, Mas. Karena kita kan juga itu kan kita kayak bertamu ke tempat orang. Pasti kita kalau mau masuk ke tempat tersebut kita harus bertamu. Kalau bertamu harus pakai izin, kayak gitu. Terus kadang-kadang gimana caranya kalau bikin izinnya gimana caranya? Sebenarnya bikin izinnya tinggal ke pengelola aja, tapi nggak harus juga. Misalnya kalau sekarang kan lagi banyak kan acara buat hunting bersama, misalnya ada event untuk foto ya. Itu ada juga, mendingan ikut yang kayak gitu. Izinnya diurusin, kita tinggal bayar fee-nya aja ya. Lalu kita bisa ikut foto di gedung bareng seperti itu. Nah, saya berapa kali juga bawa event ya, kayak gitu. Jadi saya tahu kira-kira. Jadi ada eventnya juga ya? Foto. Ada dong, ada. Saya ada. Ya. Siap. Baik, lanjut lagi. Terima kasih dari Anonymous Attendee. Terima kasih sharing ilmunya, lengkap banget. Maaf, mohon diulang kalau untuk light trail SS-nya berapa detik ya? Kalau light trail tadi kalau foto cityscape, saya biasanya 13 detik. 13 detik biasanya. Tapi kalau mau lebih juga boleh. Cuman resiko tanggung sendiri. Kalau ada gedung yang goyang, karena seismiknya aktif, ya tanggung sendiri ya. Jangan sampai gitu. Jangan sampai goyang fotonya. Gitu. Cuma kalau cityscape itu 13 detik biasanya. Oke, ya. Next question. The Dinosaur. Light trail yang tadi kakak, bagaimana settingannya kakak, terutama untuk shutternya? Ya, settingannya itu shutternya 1 jam 45 menit. Kalau F-nya itu pakai F28, ISO-nya kalau nggak salah di angka 200. Ya, 200 betul. 200, 1 jam 45 menit. Caranya gimana? Ya itu tadi ternyata kamera saya Olympus itu bisa ada fitur seperti itu.
Tapi udah nggak ada ya, sayang di Indonesia udah tidak ada Olympus, tapi adanya OEM system. Oke, next question. Aris Ais, kalau nggak pakai shutter release, diganti timer bisa Kak? Oke, bisa aja. Tapi kalau kita fotonya low exposure bisa, ya. Kita speednya 13 detik, 20 detik, 30 detik bisa, nggak masalah. Tapi kalau kita bermain dengan momen, misalnya mau speednya cuma 1/10 supaya dapat motion ombaknya, misalnya mau dapat mobil pas di depan kita, kalau pakai timer nanti keburu lewat mobilnya, ombak keburu lewat. Jadi timer bisa menggantikan, tapi tidak bisa menggantikan fitur aslinya shutter release gitu. Timer bisa lah, kalau misalnya nggak bawa ya pakai timer aja gitu. Oke, nggak masalah. Oke, next question. Anonymous attendee. Foto landscape terus pakai DSLR dari kakak atau bisa pakai tools yang lain seperti handphone? Bisa aja, tapi yang saya tunjukkan tadi ya, hasilnya mungkin berbeda. Mungkin yang DSLR lebih bagus, tapi juga pakai HP juga bisa bagus. Contohnya ya, saya buat mengisi majalah Linkers dulu, Citylink, majalah Citylink ya. Tapi saya submit 12 foto saya, yang dipilih foto saya ada 6, semuanya pakai HP. Bayangin nggak? Dan 6 foto saya pakai kamera, 6 pakai HP. Yang dipilih pakai HP. Fotonya landscape semua. Jadi pakai HP bisa nggak? Bisa. Tergantung hasil fotonya. Makanya lebih penting itu kita pertajam ilmu fotografinya. Gitu. Saya kaget loh yang dipilih foto saya semuanya pakai HP. Gitu. Sampai cover majalah Linkers saya pakai HP nyata fotonya. Gitu loh. Itu nggak tahu mereka ya. Mereka nggak tahu, karena saya nggak ngomong, saya cuma submit doang, dipilih, ini 6 foto ya mas, mau dipilih, 6-nya pakai HP semua, bayangin aja, gitu. Nextnya, dari Haryanto KTM, memakai lensa wide misal 16 mm, pasti ada distorsi, bagaimana mengatasinya? Mohon info. Mengatasinya, pertama, ada kamera yang sudah tidak distorsinya, ya lensanya ada yang tidak distorsi. Kedua, kalau misalnya terlanjur di foto, tidak distorsi, usahakan fotonya diambil dengan eye level, ya. Eye level, kalau kamera kita ada namanya water pass-nya tuh ya, atomic level di hijau semua, lurus semua. Terus kedua masih distorsi juga, masukinlah ke post processing atau editing. Kalau saya pakainya ada Photoshop sama Lightroom, itu bisa dilurusin otomatis, enak banget ya. Jadi masih diedit lagi kayak gitu jawabannya. Oke, nextnya dari Genoser. Untuk foto 2 jaman tadi gimana cara ngatur exposure-nya kakak? Wah, tadi lagi jawabannya sama. Ada kamera saya ada fiturnya, jadinya agak curang. Sebenarnya bisa dihitung dengan cara kalkulator tadi, kayak gitu. Oke. Anonymous attendee, lensa apakah yang bagus fotografi landscape? Jawabannya macam-macam, bisa juga dengan tergantung jenis bodinya, tergantung jenis sensornya. Tapi yang pasti, kalau saya sarankan untuk di Indonesia, fotografi landscape, cityscape segala macam, pakai lensa yang lebar ya. Di antara kalau full frame itu 14, 15, 16. Kalau yang PC 10 misalnya 10, 12, 10 sampai 11. Lalu juga kalau micro foto di 6, 7,5 misalnya seperti itu. Jadi yang lebar. Tapi kalau foto landscape pakai tele gimana? Bisa juga. Makanya tergantung spotnya. Yang paling bagus apa? Tergantung spotnya jawabannya. Memang kalau atas pakai lensa lebar sih jawabannya gitu. Oke. Baik. Anonymous attendee, foto landscape pakai lensa kit komposisi yang bagus seperti apa? Tadi udah bahas komposisi, ayo dengerin. Nggak dengar. Ya, gitu. Draw of third ya. Silakan pelajarin draw of third supaya kita bisa lebih bagus fotonya. Cukup mengaplikasikan draw of third ke semua foto kita, mau foto landscape, foto apapun, pasti hasilnya berbeda. Silakan dicoba ya habis ini, gitu. Oke, Anonymous attendee, Mas buat foto landscape golden moment itu di waktu kapan ya? Golden moment itu biasanya di sunrise, ya, sunrise, matahari terbit, dan juga di sunset, gitu loh. Tapi gimana kita tahu hari ini sunset jam berapa, sunrise jam berapa? Ada Google, tinggal buka Google atau buka weather di HP, kelihatan tuh sunrise jam berapa, sunset jam berapa. Jadi kalau pas foto sebisa mungkin pas golden hour seperti itu, sunrise sama sunset, kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Mas Felix, untuk hasil mana yang lebih bagus antara kamera auto atau kamera manual? Karena pada ini dapat juga menggunakan tipe manual. Pertanyaannya bagus banget loh, ya, keren banget. Gampang jawabannya. Kalau kita mau dari rumah mau ke kantor misalnya, atau mau ke mall, kita naik mobilnya otomatis sama manual. Nyampainya sama nggak? Sampainya sama-sama ke mall nggak? Sama kan ya? Sama kayak foto seperti ini. Jadi kalau kita foto dengan otomatis atau manual, hasilnya akan sama. Kalau settingannya sesuai gitu loh.
Jadi yang bedanya hanya perantaranya saja. Tapi kalau kita misalnya naik mobil matic, ya kita harus nginjak kopling, injak rem, injak gas, 3 langkah. Kalau otomatis cuma nginjak gas sama rem. Kita cuma 2 langkah. Lebih gampang pakai otomatis kan. Gitu. Memang ujungnya sama, teman-teman. Oke. Next question. Hafiz. Izin tanya lagi, Mas. Biasanya jual foto ke aplikasi itu atau ada request dari customer mau cemana atau kemauan kita sendiri nih, Mas? Oke. Kalau saya sejujurnya itu untuk foto dijual itu saya tidak menjual lewat misalnya microblogging. Kemarin ada di Amazing ada ya Mas Munir ya, itu sih rajanya jual foto itu. Masih ikut kelasnya Mas Munir itu lebih tahu lagi sih. Kalau saya sih rata-rata tidak menjual foto karena sebenarnya saya kan foto hanya hobi saja untuk kebutuhan diri pribadi saya. Tapi kalau ada yang mau beli gimana? Ya beruntung aja ada yang beli gitu loh. Kalau beli gimana? Biasanya by request sih. Misalnya ada yang saya butuh foto daerah mana, saya punya, saya jual ke beliau gitu. Jadi kalau saya biasanya by request, ya by request dari customer. Tapi kalau ya microstock seperti macam-macam, mesti ikut kelasnya Mas Bakul Munir. Itu lebih jago yang rajanya itu. Oke, Mas. Oke, ini kita kayaknya sekalian close sesi pertanyaan nih, Mas. Ini udah 25 pertanyaan pasti. Angkanya cantik. Oke. 25 pertanyaan sudah cukup banyak. 3 lagi. Angga, Kak, gimana caranya foto dokumentasi di outdoor? Dan itu melamari saya juga kurang tipsnya dong, Kakak. Ya tadi kan ada settingannya ya, menggunakan ISO rendah mungkin, shutternya tadi lambat ya, shutter lambat, lalu juga dengan f-nya bukaannya besar gitu loh. Kalau takut goyang, pakailah tripod ya. Jadi kita mesti perdalamin dulu namanya segitiga exposure-nya. Makanya supaya hasilnya terang, segitiga exposure kita atur. Misalnya sekitar 30 detik, ISO 100, f-nya kita pakai 8, pasti hasilnya terang kok ya. Sama kayak terangnya kita pakai speed yang 120, f1,4 dengan ISO 200. Karena kita udah tahu exposure-nya ya, segitiga exposure jadinya jawabannya. Oke, next. Kak Felix ini memang spesialis fotografer landscape. Oh, spesialis, Mas. Saya aslinya landscape sebenarnya ya, landscape aslinya. Cuman cityscape ini karena saya di Jakarta tinggalnya ya, jadi banyak gedung-gedung, kadang-kadang nyari alam di Jakarta susah. Jadi mau nggak mau saya fotonya landscape juga ya. Tapi kalau saya suka landscape karena suka astronya aslinya. Astrofotografi saya suka banget gitu loh. Karena nggak gampang cari Milky Way, nggak gampang foto Milky Way, momennya beda, cepat segala macam. Jadi spesial aja buat saya. Gitu. Itu saya kebetulan dari landscape dulu. Kan landscape itu cabangnya dari landscape. Oke, terakhir. Tadi dari 12 foto, 6 foto pakai kamera apa itu, Mas? Nggak bisa ya? Tipe dan mereknya apa? Kalau kamera sih saya macam-macam ya. Cuma kalau yang beberapa di foto tadi saya pakai merek Sony, ada yang pakai merek Olympus, beda-beda penguntungannya ya. Saya pakai Sony, Olympus, ada yang pakai Nikon, Canon, semua saya pakai sih. Tergantung saya lagi mau pakai yang mana. Gitu. Cuman memang yang paling saya sering pakai pas berapa tahun lalu itu kan Olympus ya, karena kan saya dikontak sama Olympus Indonesia gitu loh. Jadi kebetulan pakai itu. Kalau sekarang sih saya lagi pakai Sony lagi. Ya, Sony lagi. Sip. Oke, ini ada lagi yang nanya, tapi mohon maaf, saya sudah close pertanyaan. Sengaja nih saya close, karena biar penasaran nih Mas Felix. Kita lanjut lagi nanti di Amazing Academy berikutnya. Boleh. Mas Felix, jadi teman-teman, mohon maaf saya tutup sesi pertanyaannya, karena memang di waktunya sudah mendekati jam 9 malam. Jadi saya akan tutup sesi pertanyaannya. Untuk yang mau bertanya lagi, bisa nanti tanya lagi di sesi Mas Felix berikutnya, tanggal 8 Juli, Masterclass. Begitu. Nah, mudah-mudahan untuk hari ini semua cukup puas ya Mas Felix ya. Alhamdulillah banyak banget ilmu dari Mas Felix. Senang banget nih mendengar sharing tentang nightscape. Ini salah satu tipe foto favorit saya juga. Mudah-mudahan kita bisa belajar lagi dari Mas Felix di kesempatan berikutnya. Silakan dari Mas Felix, ada penutup mungkin, silakan. Penutupnya ya terima kasih udah join hari ini ya. Semoga ilmu yang saya paparkan sedikit ini berguna ya untuk kehidupan sehari-hari, karena kan tadi saya bilang ada basic fotografinya ya, perlu tahun dipraktekkan tiap hari, cobain aja ya. Kalau memang udah praktekkan hasilnya beda nggak sama foto seperti biasanya, ya boleh tag saya misalnya saya mau lihat, wah ternyata beneran kepake ilmu saya gitu ya. Dari situ segalanya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Felix. Demikian Amazing Academy malam ini, teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.